Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali di channel saya, Dimas Wahyu. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah makam peninggalan seseorang yang memiliki ajian Pancasuna, Sanggrahan Joyo Digdan. Sanggrahan Joyo Digdan terletak di Jalan Melati nomor 43, Kelurahan Kepanjen Kidul, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar. Makam gantung Eyang Joyo Digdo atau Pesanggrahan Joyo Digdan di telinga masyarakat Blitar tentunya sudah tidak asing lagi. Keberadaan makam tua yang banyak dikaitkan dengan sosok yang memiliki ilmu ajian Pancasuna yang dikuasainya. Ajian itu sering digunakan oleh orang zaman dahulu untuk memperkuat diri dan juga bertahan di medan perang. Dengan ajian Pancasuna yang dikuasainya, konon orang tersebut akan bisa hidup kekal abadi meski kepalanya telah terpenggal sekalipun. Seorang dengan ajian ini dikatakan hanya akan mati jika tubuhnya dipisah, menyeberangi sungai dan digantung agar tidak menyentuh tanah. Namun jika jasadnya menyentuh tanah, bagian-bagian tubuh tersebut akan kembali bersatu dan kembali seperti sedia kala. Sanggrahan Joyo Digdan merupakan rumah peninggalan Raden Ngabehi Bawodiman Joyo Digdo, seorang patih Blitar yang menjabat semasa pemerintahan Bupati Blitar kedua, Kanjeng Pangeran Haryo Warsokusumo 1866 sampai 1896. Raden Ngabehi Bawodiman Joyo Digdo lahir pada 29 Juli 1827 di Yogyakarta. Ayahnya bernama Raden Tumenggung Kartodwiwirjo. Dalam sejumlah catatan disebut bahwa Raden Tumenggung Kartodwiwirjo merupakan seorang adipati Gentan Kulon Progo. Beliau juga salah satu tokoh pemimpin pasukan Pangeran Diponegoro yang karena kehandalannya di medan pertempuran membuat Raden Tumenggung Kartodwiwirjo menjadi incaran pemerintah kolonial Belanda saat itu. Raden Tumenggung Kartodwiwirjo tewas dalam pertempuran melawan tentara kolonial Belanda dan dimakamkan di Magelang. Raden Ngabehi Bawodiman Joyo Digdo diangkat menjadi patih Kadipaten Blitar pada 8 September 1877. Sebagai seorang patih, beliau berhak atas tanah perdikan Kepatian dan kemudian membangun sebuah rumah yang selesai didirikan tahun 1892. Di tanah perdikan tersebut, meski telah berumur lebih dari seabad, rumah ini tampak masih kokoh dan terawat dengan sangat baik. Pesanggrahan Joyo Digdan dikenal dengan nama Dalem Kepatian. Di dalam Pesanggrahan Joyo Digdan masih terawat dan tersimpan dengan apik berbagai perabotan rumah tangga milik patih Raden Ngabehi Bawodiman Joyo Digdo, seperti meja, kursi, gentong, penyimpan beras, payung, pusaka, ranjang, dan silsilah keluarga berderet foto terpajang dengan rapi. Di antara foto-foto keluarga tersebut terdapat foto Kanjeng Raden Mas Adipati Arjo Singgih Joyoningrat yang menjadi Bupati Rembang pada tahun 1889 hingga 1912. Kanjeng Raden Mas Adipati Arjo Singgih Joyodiningrat adalah putra dari Raden Ngabehi Bawodiman Joyo Digdo yang menjadi suami Raden Ajeng Kartini. Konon ceritanya di daerah situ terdapat sebuah, untuk depan itu katanya ada sebuah ular raksasa yang menjaga. Dan ketika kita masuk ke dalam
pemakaman, kita akan melihat makam. Tapi itu makam sewajarnya, makam di sana. Tapi yang digantung itu bukan jasadnya, tapi adalah pusaka, baju beliau, barang-barang beliau semua ada di atasnya. Dan beliau dimakamkan dengan dipeti, berarti tidak menyentuh tanah. Konon sering kali melihat warga sekitar melihat seekor singa yang sangat besar. Konon katanya itu adalah abdi atau penjaga dari makam Eyang Joyodigdan atau makam gantung terkenal. Sering sekali berziarah, ketika datang di situ, ketika masuk ada yang sudah ketakutan karena melihat singa. Tahun 2012 ada kejadian ketika orang berziarah nggak jadi, dan akhirnya dibawalah ke rumah juru kunci dan ditanya, "Kena opo mas?" Nggak sido. Jadi ketika dia waktu mau masuk makam, dia sudah tidak berani. Dia melihat seekor singa yang sangat besar sekali di hadapannya, seperti menghadang, tidak boleh masuk. Ketika itu siang hari jam 12. Sang juru kunci pun langsung paham dan memberitahu kalau itu adalah penjaga. Dan akhirnya mereka berdua jalan bersama untuk berziarah ke makam Eyang Joyodigdo. Oke, sekian cerita dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apa ada salah tutur kata saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar dan rasakan sensasinya.